Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, pecinta ternak ikan, di seluruh Nusantara negeri tercinta Indonesia. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih. Sahabat yang sudah subscribe, dan selamat datang sahabat yang belum melakukan subscribe. Semoga video saya ini bermanfaat buat Anda semuanya. Budidaya ikan nila sekarang ini sudah banyak dilakukan semua orang. Tapi tidak semua orang bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal, dan bahkan ada yang sampai merugi. Karena belum memahami cara budidaya ikan nila yang baik dan benar. Terutama yang masih belajar cara berternak ikan nila khususnya pemula. Sahabat semua, bertemu lagi di channel saya Cek Daus. Channel yang selalu berbagi informasi dan pengalaman budidaya ikan air tawar. Untuk video ini saya akan membahas tentang cara tepat budidaya ikan nila, dari awal sampai panen di kolam keramba tanah. Sahabat semua, kita memutuskan usaha budidaya ikan nila harus mempunyai teknik dan perhitungan agar mendapatkan keuntungan yang maksimal dan lebih besar. Meskipun ikan nila termasuk jenis ikan yang mudah untuk dibudidayakan, untuk itu kita harus mengetahui dan mengerti cara budidaya ikan nila yang baik dan benar. Sahabat semua, usaha budidaya ikan nila bisa di mana saja, dengan menggunakan di lahan yang lebar atau juga lahan yang sempit. Untuk itu budidaya ikan nila kita bisa menggunakan dengan media kolam tanah, kolam terpal, dan kolam beton. Karena topik saya tentang cara tepat budidaya ikan nila di kolam tanah menggunakan keramba waring atau jaring, maka saya akan memulai tentang kolam tanah. Sahabat semua, saat ini kolam tanah banyak digunakan peternak ikan air tawar, khususnya budidaya ikan nila, karena kolam tanah biayanya sangat murah, mudah untuk dikerjakan dan sederhana. Adapun langkah pembuatan kolam tanah, yaitu kita membuat galian dengan menggunakan cangkul, sedalam 70-80 cm kedalamannya. Buatlah kolam tanah berbentuk persegi panjang, dan biarkan kering dengan sinar matahari selama 1-2 hari. Dan jangan lupa, untuk dinding kolam tanah, kita pasang bambu atau kayu sebagai kondisi rangka atau tiang, agar dinding kolam tanah tidak longsor di saat pengisian air. Dan dasar kolam tanah harus sama. Jika di saat kita sedang penggalian kolam tanah, menemukan kotoran berupa batu kerikil atau plastik dan lain-lain, maka sahabat semua perlu menyingkirkannya, atau membuangnya. Setelah selesai pembuatan kolam tanah, langkah selanjutnya adalah pemberian dolomit atau juga kapur pertanian. Pemberian dolomit atau kapur pertanian bertujuan agar kolam tanah yang telah dipakai budidaya ikan, biasanya keasaman tanahnya meningkat, atau pH-nya turun. Oleh karena itu perlu dinetralkan dengan memberikan dolomit atau juga kapur pertanian. Derajat keasaman ideal bagi perkembangan ikan biasanya berkisar pH 7-8. Bila derajat keasaman tanah kurang dari itu maka kita perlu pengapuran. Untuk takaran dolomit atau kapur pertanian, sebanyak 1 atau 2 buah per meter kolam tanah. Lalu kita diamkan selama 2-3 hari. Setelah itu langkah selanjutnya adalah pemberian pupuk. Pemberian pupuk berfungsi untuk nutrisi pada tanah, sehingga tanah menjadi subur. Maka biota air atau juga fitoplankton yang akan tumbuh di kolam ikan tanah, dengan demikian nantinya akan menjadi pakan alami untuk bibit ikan nila. Sahabat semua, pemberian pupuk bisa menggunakan pupuk kompos atau kandang pada dasar kolam. Untuk pemberian pupuk kompos atau kandang dengan takaran 1-2 kg per meter kolam tanah, kita sebarkan pupuk kompos atau kandang secara merata di kolam tanah. Jika merasa pemberian pupuk masih kurang, maka kita bisa tambahkan pupuk urea atau TSP. Lalu kita diamkan selama 1 minggu. Setelah selesai pemberian pupuk, maka langkah selanjutnya adalah pengisian air kolam ikan tanah. Pengisian air kolam dapat kita lakukan secara bertahap dari pengisian air pertama setinggi 10-15 cm. Dan juga kita tambahkan kotoran hewan seperti sapi, kambing, atau ayam. Kotoran hewan tersebut kita masukkan ke dalam karung, lalu kita bolongi kecil-kecil. Pengisian air dengan ketinggian 10-15 cm bertujuan agar sinar matahari bisa menembus dasar kolam ikan tanah, sehingga air yang ada di kolam akan tumbuh makhluk kecil yang ada di air, seperti fitoplankton, cacing, dan lain-lain.
sebagai pakan alami untuk bibit ikan nila. Lalu kita diamkan selama 7-10 hari. Setelah air berubah menjadi warna kehijauan, itu menandakan bahwa ekosistem yang ada di air seperti fitoplankton, cacing, dan makhluk yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata sudah tumbuh dan berada di kolam ikan tanah. Maka kita tambahkan ketinggian air sekitar 50-70 cm. Lalu kita diamkan selama 1-2 hari. Dan juga kita pasang keramba waring jaring sesuai ukuran kolam ikan tanah. Keramba jaring dapat kita beli toko perikanan atau media yang ada di Indonesia. Untuk rangka atau tiang keramba jaring, bisa menggunakan bumbu atau kayu berbentuk kotak persegi panjang. Sahabat semua, sebelum kita menabur bibit ikan nila, alangkah baiknya kita harus mengetahui bibit ikan nila yang baik dan berkualitas. Bibit ikan nila yang kita akan beli sebaiknya ukurannya 5-7 cm. Belilah bibit ikan nila di Dinas Perikanan setempat. Untuk beli bibit ikan nila kita juga memperhatikan kualitasnya. Pastikan bibit ikan nila banyak bergerak, lincah dan tidak cacat. Ada 2 jenis bibit ikan nila yang sering digunakan oleh peternak ikan nila, yaitu monoseks dan campuran. Yang dimaksud monoseks adalah bibit ikan nila yang mempunyai jenis kelamin yang sama atau jantan. Biasanya ikan nila yang jantan pertumbuhan lebih cepat 30%-50% dari ikan nila betina. Untuk budidaya ikan nila menggunakan jenis kelamin campuran biasanya pertumbuhan akan lambat. Itu dikarenakan ikan nila betina mengalami proses perkawinan dan bertelur, sehingga pertumbuhan ikan nila menjadi lambat. Sahabat semua, selanjutnya penebaran bibit ikan nila. Sebelum bibit ikan nila kita tebar ke kolam, maka kita terlebih dahulu memasukkan kantong berisi bibit ikan nila ke dalam air kolam. Ini bertujuan agar bibit ikan nila bisa beradaptasi suhu yang ada di kantong ikan nila dengan suhu air yang ada di kolam. Lalu kita diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit lalu kita tuangkan bibit ikan nila secara pelan-pelan. Ini bertujuan agar bibit ikan nila tidak mengalami stres. Sahabat semua, jika penebaran bibit ikan nila sudah kita lakukan, langkah selanjutnya pemelihara ikan nila. Untuk budidaya ikan nila ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Hal pertama yaitu kualitas air dan pemberian pakan pelet ikan. Dalam menjaga kualitas air baik, usahakanlah air yang di kolam banyak oksigen dan pH 7-8. Dan juga kita jaga amoniak atau kotoran ikan jangan terlalu menumpuk di dasar kolam. Biasanya ikan nila seringkali berada permukaan air kolam untuk mengambil oksigen. Itu pertanda amoniak sudah terlalu banyak di dasar kolam. Hal kedua yaitu pemberian pakan. Pemberian pakan sebaiknya dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu pagi hari setelah matahari terbit, siang hari dan sore hari sebelum matahari terbenam. Pakan ikan nila harus mempunyai kandungan protein 30%. Pemberian pakan ikan gila 3% dari bobot ikan nila. Pemberian pakan untuk ikan nila yang nutrisi dan proteinnya sudah tercukupi, maka salah satu faktor ikan nila cepat tumbuh menjadi besar. Sahabat semua, untuk pemberian pakan pelet ikan, sebaiknya kita bibis terlebih dahulu, sampai pelet ikan menjadi lunak. Ini bertujuan agar di saat ikan nila memakan pelet ikan, perut ikan nila tidak mengembung. Agar ikan nila tetap sehat dan lincah, maka kita bisa tambahkan probiotik. Probiotik bisa diaplikasi ke dalam air, atau juga bisa cangkutkan ke dalam pelet ikan yang akan kita bibis. Untuk pakan alternatif ikan nila, kita bisa gunakan limbah sayuran yang ada di pasar seperti kangkung, sawi, dan lain-lain. Pakan alternatif ikan nila bertujuan agar menghemat biaya pembelian pelet ikan. Sahabat semua, langkah selanjutnya adalah panen ikan nila. Budidaya ikan nila membutuhkan waktu kurang lebih 4-6 bulan. Waktu panen ikan nila kita bisa menggunakan keramba jaring dengan cara mengakatnya, atau juga kita bisa menggulungnya. Selain untuk panen ikan nila, fungsi keramba jaring juga untuk penyortiran ikan karena ukuran ikan nila berbeda. Ada yang besar dan juga ada kecil. Untuk ukuran yang ideal masa panen ikan nila, ikan harus mempunyai bobot 300 gram per ekor. Untuk jumlah ikan nila dalam 1 kilogram, sekitar 4-6 ekor ikan nila. Ini kembali kepada permintaan pasar. Demikianlah video saya tentang cara tepat budidaya ikan nila dari awal sampai panen di kolam keramba tanah. Semoga aja bisa bermanfaat untuk sahabat semua. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.